Saya ingin cerita ya, saya itu dulu investment bankers. Ketika Ya. masih awal bergabung, muda, idealis gitu ya, saya kaget. Hampir semua transaksi yang melibatkan asing di Mm, Indonesia itu pakai hukum Singapura mm, dan mm, arbitrase Singapura. mm, mm, 25 tahun yang lalu ya, saya kaget gitu. Kenapa gitu? Kok Indonesia seperti tidak dianggap? Nah, kondisi sekarang lebih parah lagi, mm, Mas Erso. Karena tidak hanya orang asing, dua instansi Indonesia, dua perusahaan Indonesia berbisnis di Indonesia, mm, mm, pakai rupiah, mm, mm. pasarnya Indonesia, kontraknya pakai hukum Singapura. Oh gitu ya. Iya, Ya, lebih ya. parah lagi. Dan beberapa waktu yang lalu saya advice beberapa startup, anak-anak muda bikin startup, dan mereka startupnya di Singapura. Hmm, Orang-orang Indonesia bisnisnya di Indonesia. hmm. Kenapa? Karena Badan tidak hukum. akan ada investor dari luar yang mau invest ke startup Hmm. kalau berbadan hukum Indonesia. Artinya kita Oh. menghadapi masalah besar. Nah, Hmm, hmm, saya bukan ahli hukum, tapi saya mencoba membedah. hmm, hmm, Kenapa bisa begitu? Karena Indonesia adalah negara yang terbalik, Mas. Bukan terbaik, hmm, terbalik. hmm, 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 Saya melihat ya, hukum yang harusnya penegakannya itu rigid, play by the book, ini penegakannya penuh dengan kreativitas. Tidak ada kepastian. Tergantung siapa yang seperti musik jazz, siapa yang memainkan instrumen gitu. Ya, tapi kalau jazz kan Keputusannya bisa enak ya. macam-macam. Kalau jazz masih bisa dinikmati improvisationnya gitu. Tapi kalau Ini ini dinikmati oleh kelompok tertentu yang tertentu saja. diuntungkan. Hmm, hmm, Nah, ya, yang menarik lagi adalah ketika penegakan hukumnya itu kreatif, ya. dunia usaha justru menjadi rigid Hmm, karena takut kreatif, takut dianggap melanggar hukum. Ini yang menurut saya dampak buruk bagi ekonomi. Sehingga ada Tom Lembong, kemudian ada Nur Pamuji, kemudian ada Karen, ada Hotasi, kemudian ada Ira, hmm, ada Indar Indosat. Ini kan orang-orang inovatif, kreatif yang ingin melakukan terobosan. Ujung-ujungnya adalah kasus hukum. hmm, Sehingga kalau tidak ada perbaikan, orang-orang kreatif akan pergi, tidak akan mau masuk hmm, di birokrasi, di hmm, BUMN, di korporasi. Nah, sehingga kemarin saya mengatakan yang dikhawatirkan situasi ini akan melahirkan zombie-zombie, Mas. hmm, Zombie birokrasi, hmm. zombie BUMN, zombie korporasi. Kenapa Anda menggunakan istilah zombie itu? Zombie itu adalah makhluk Hmm, yang masih bisa bergerak, hmm. seolah-olah hidup, tapi sebenarnya mati. Oh, Karena oke. tidak ada kreasi, tidak ada tujuan, tidak ada ambisi, tidak ada target yang luar biasa. Nah, kalau yang terjadi birokrasi kita seperti itu, yang penting jalan, tidak melanggar peraturan, nggak ada inovasi, nggak apa-apa. Nanti pensiun, alhamdulillah menikmati pensiun. BUMN begitu, kemudian korporasi begitu. Ya ekonomi Indonesia akan makin terpuruk.